Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Roslinda. Nomor induk mahasiswa 11930300023. Prodi Hukum Tata Negara semester 2 kelas A. Mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSYMH. Jumlah SKS yaitu 2. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu untuk mempelajari dan memahami ilmu politik. Baik, di sini saya akan sedikit mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan pertama. Saya menyatakan hadir di pertemuan ini membahas kontrak belajar dan menyepakatinya antara dosen dan mahasiswa. Lalu ada pula hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen. Hak mahasiswa yaitu mendapatkan ilmu, dan kewajiban mahasiswa yaitu menghargai ilmu. Lalu ada pula hak dosen. Hak dosen yaitu memperoleh penghasilan, dan kewajiban dosen yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Ini hanya salah satunya saja. Perbedaan antara mahasiswa dan siswa. Mahasiswa yaitu seseorang yang telah terdaftar di perguruan tinggi. Siswa adalah peserta didik pada jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Serta ada juga perbedaan antara dosen dan guru. Jikalau guru yaitu tenaga pendidik yang berperan untuk mendidik dan mengajar, sedangkan dosen memiliki peran pengajar dan peneliti. Lalu ada pula terdharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Di pertemuan kedua saya menyatakan hadir. Di pertemuan ini salah satunya membahas pengertian ilmu politik, yaitu cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik. Lalu ada juga perbedaan ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan yang sistematis, sedangkan pengetahuan apa yang kita ketahui dengan 5 panca indera. Lalu ada pula indikator dalam ilmu tersebut. Yang pertama, ontologis, yaitu apa. Misalnya tuh apa pengertian ilmu politik. Yang kedua, epistemologis. Misalnya bagaimana cara datangnya politik ke Indonesia. Lalu aksiologis, manfaat ilmu. Tentunya kita harus tahu manfaat dari ilmu tersebut, karena kita mempelajari ilmu, tentunya kita ingin mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Pertemuan ketiga saya menyatakan hadir, dan di pertemuan itu membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu ada pula apakah demokrasi merupakan sistem atau ideologi yang ideal? Menurut saya iya, demokrasi merupakan sistem atau ideologi yang ideal seharusnya, karena dengan demokrasi masyarakat memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya, dan negara memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Dalam pertemuan keempat membahas tentang pembatasan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara harus dilakukan pembatasan kekuasaan. Apa alasan yang mendasari hal ini? Kemudian pembatasan tersebut terbagi pada pembagian kekuasaan, jelaskan. Lalu saya pada saat itu menjawab agar penyelenggara tidak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip etis politik hukum sebagai jaminan utama untuk menjaga hubungan antara rakyat dan pemerintah. Dalam konsep modern, konstitusi dan negara memiliki hubungan yang erat dalam mengatur negara. Memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Konstitusi adalah hukum yang mengatur negara
bukan hukum mengenai bagaimana negara mengatur. Di pertemuan kelima, saya menyatakan hadir dan membahas tentang hak asasi manusia. Apa yang Anda ketahui tentang HAM dan sejarahnya? Bagaimana penerapan HAM di Indonesia dan sertai contoh kasus pendukung argumentasi Anda. Di situ saya menjawab, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya dan melekatnya itu semenjak mereka dilahirkan. HAM berasal dari dunia barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah, natural right, yang melekat pada setiap diri manusia, hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada saat itu, hak masih terbatas pada bidang sipil, pribadi, dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Di Indonesia masih terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah tindakan mengambil atau merenggut paksa hak-hak orang lain. Contohnya kasus pembunuhan terhadap Munir. Di pertemuan ke-6, saya menyatakan hadir dan pada pertemuan ini membahas tentang budaya sosialisasi dan komunikasi politik. 1. Pengertian budaya, sosialisasi, dan komunikasi politik dan apa hubungan ketiganya. Kedua, apa yang saudara ketahui tentang budaya politik di Indonesia? Budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sosialisasi politik adalah proses interaksi manusia yang memberikan pengaruh pada pengetahuan, sistem politik, gejala-gejala politik, serta lembaga politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat fungsi lainnya dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. Salah satu budaya politik di Indonesia adalah pemilu. Pertemuan ke-7 membahas tentang partai politik. Pengertian partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam buku Noisy Choice, Political Participation in Developing Countries. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Menurut Prof. Meriem Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita, dan nilai-nilai yang sama. Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melakukan kebijakannya. Lalu ada juga fungsi politik. Pertama, sarana komunikasi politik. Kedua, sarana sosialisasi politik. Ketiga, sarana rekrutmen politik. Keempat, sarana pengatur konflik. Kelima, sarana kontrol politik. Dan yang keenam, sarana partisipasi politik. Lalu selanjutnya sistem politik. Yang pertama, sistem satu partai ialah partai yang mana sistem partai tersebut menguasai monopoli kekuasaan dengan menyingkirkan partai-partai politik lainnya. Yang kedua, sistem dua partai ialah sistem partai politik yang didominasi oleh dua partai utama yang memiliki prospek setara dalam memenangkan kekuasaan pemerintahan. Walaupun terdapat partai-partai kecil yang berdiri, namun kedua partai ini memiliki kekuatan untuk menduduki kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, sistem partai dominan ialah merupakan partai-partai berskala kecil yang bersaing untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan rakyat dan didominasi oleh partai-partai besar, sehingga partai yang menggunakan sistem ini masih memiliki kekuatan dalam menduduki kekuasaan pemerintahan. Yang keempat, sistem multipartai
ialah partai-partai yang bersaing lebih dari satu partai, bahkan dua partai untuk meraih kekuasaan dalam pemilihan umum. Namun, sistem ini terbentuk melalui koalisi-koalisi yang memiliki paradigma politik yang sama. Tidak ada pengkhususan di dalam sistem multipartai karena semua partai bersaing dengan menduduki kekuasaan dalam pemerintahan. Klasifikasi politik dibagi menjadi 5, yaitu partai elit, partai massa, partai catch-all, partai kartel, dan partai integratif. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.